Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amarahum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'i. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah senantiasa mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini, di saat yang penuh berkah, di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya. Kita berharap semoga ibadah Jumat kita dan ibadah-ibadah lain selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah maklum bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang di dalam agama dikenal sebagai ma'lumun minad dini bid-darurah, yaitu satu kewajiban yang memang sudah harus diketahui oleh orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana sholat, haji, puasa, dan sebagainya. Tentang kewajiban zakat ini yang merupakan salah satu rukun Islam sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam itu dibentuk atau dibangun di atas 5 fondasi utama. Pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah melaksanakan salat, kemudian menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan puasa pada bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, zakat memiliki peranan yang sangat fundamental di dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Karena jika dikelola, zakat akan mendorong untuk pemerataan ekonomi dan membangun ekonomi umat. Karena itu, di dalam Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam, tidak hanya ada sisi dimensi agama, yaitu secara diniyah, tidak hanya ada dimensi khuluqiyah, secara akhlak kita berbagi kepada orang lain, juga ada dimensi ijtimaiyah, yakni dimensi sosial. Zakat kalau dilaksanakan dan dikelola secara baik, maka ini nanti akan membentuk satu pemerataan ekonomi dan akan membantu masyarakat yang tidak mampu. Zakat berasal dari kata zaka yazki, yang berarti tumbuh atau berkembang. Kemudian kata zakat juga nanti bisa berarti penyucian atau pembersihan. Dalam arti zakat berkembang atau tumbuh, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali hambatin abbatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha
wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, laksana dia menanam satu biji atau benih, kemudian tumbuh menjadi satu cabang, lalu satu cabang ada 100 benih, dan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian zakat dalam arti mensucikan diri terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu akan memberi ketentraman kepada mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mencapai syarat-syarat, ada nisab dan ada haul, dan diberikan kepada golongan tertentu atau asnaf yang sudah ditetapkan oleh agama. Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya diberikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, yakni para mu'allaf, untuk membebaskan para budak, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang berada di jalan Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu dan sebagainya, sebagai ketentuan fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jelas bahwa zakat itu memang harus diberikan untuk 8 asnaf. Tidak boleh diberikan untuk kelompok-kelompok lain atau kegiatan-kegiatan yang tidak tergolong ke 8 asnaf ini. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran, ayat tentang perintah zakat selalu dikaitkan dengan perintah sholat. Banyak ayat-ayat menyatakan seperti itu. Misalnya, aqimus sholat wa atuz zakat. Karena itu para ulama berpendapat, dengan digandingkan ayat zakat dengan sholat ini dalam semua ayat Al-Quran, maka difahami bahwa sholat seseorang tidak akan diterima kalau dia tidak berzakat, dan zakat seorang tidak terima kalau dia tidak sholat. Karena itu Khalifah Umar Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau jadi khalifah, sangat tegas di dalam memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Bahkan kepada orang-orang yang menentang dan enggan zakat pada saat itu, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai satu kewajiban dari pemimpin untuk dapat menyelamatkan bangsa dan rakyatnya dari kesengsaraan hidup di dunia maupun di akhirat. Negara kita memang bukan negara Islam, tetapi mayoritas adalah Muslim, dan banyak pejabat adalah juga orang-orang Islam. Namun dalam hal ini, pemerintah belum serius di dalam menangani masalah zakat. Padahal menurut data dari Basnas, potensi zakat umat Islam tahun 2025 sejumlah 327 triliun. Kalau ini dikelola, maka akan bisa membawa kesejahteraan bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Hadirin yang berbahagia, dengan diwajibkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya memberikan banyak manfaat, baik untuk pribadi yang mengeluarkan zakat maupun untuk masyarakat pada umumnya. Yang pertama, zakat bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Bahwa zakat ini diwajibkan agar harta orang-orang kaya tidak hanya bergulir, beredar di kalangan mereka saja. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman,
likalla yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Zakat juga bisa mensucikan diri, kemudian bisa membangun soliditas umat Islam dan memperkuat ekonomi umat. Oleh karena itu, kepada para muzaki, orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat, hendaklah zakat jangan dianggap sebagai kewajiban saja, tapi juga zakat merupakan satu kebutuhan, karena harta yang ada pada mereka sebetulnya ada hak untuk orang lain. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, dan di antara harta-harta mereka, harta-harta orang kaya, ada hak untuk orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Jadi kalau orang-orang kaya yang sudah masuk taraf muzaki, dia tidak mengeluarkan zakat, dia sudah berlaku zalim kepada orang lain, dia sudah memakan harta orang lain, dia sudah merampas hak orang lain. Karena itu hendaklah mengeluarkan zakat dianggap sebagai kebutuhan untuk mensucikan hartanya. Nabi bersabda, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, tidak berkurang dengan kita keluarkan zakatnya. Bahkan harta itu akan bertambah dan bertambah keberkahan yang membuat orang-orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayatawaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang yang kikir dengan karunia yang Allah berikan kepadanya itu adalah sebagai satu kebaikan, bahkan sebaliknya itu adalah keburukan. Nanti pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang mereka pikirkan itu. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahum anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma i'izal islam wal muslimin wa izal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin waqtul man khadalal muslimin waqtul man khadalal muslimin waqtul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala wal waba waz zalazil wal mihan
ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazikum ala dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.